Halo adik-adik, di sini saya akan menjabarkan laporan keuangan dari perusahaan dagang. Di sini dapat kita lihat pengertian perusahaan dagang. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan dagang. Dan ini merupakan informasi perusahaan dagang yang kami wawancarai. Nama perusahaannya adalah Usaha Dagang Kutus-Kutus Tanpa Waras. Alamatnya tertera sebagai berikut, disertai dengan provinsi dan kode pos. Nah, Usaha Dagang Kutus-Kutus ini yang kami wawancarai adalah usaha dagang yang 100% kepemilikannya adalah milik pribadi dan dijalankan oleh pribadi dengan harga 170.000 untuk 100 mili per botol. Perencanaan akun yang kami gunakan tertera sebagai berikut. Ada akun 101 dimulai akun 101 yaitu akun K, 102 persen barang dagang, 103 hingga 615 beban peralatan. Akun inilah yang akan kami gunakan dalam menyusun laporan keuangan kami. Nah, selanjutnya kami menampilkan neraca saldo awal yang kami dapati pada akhir Oktober 2023 sebagai berikut. Ada akun 101 yaitu K sebesar 50 juta, akun 102 persediaan barang dagang sebesar 44 juta, 103 piutang dagang sebesar 29.200.000, perlengkapannya tidak ada 0, 111 peralatan sebesar 250, 113 kendaraan sebesar 25 juta, dan ada akumulasi penyusutan kendaraannya yang terjadi pada bulan Oktober sebesar 250.000 yang akan mengurangi nilai dari total aset atau total aktivanya. Nah, di sini tidak ada utang dagang dan modal yang dikeluarkan adalah sebesar 148.200.000 rupiah. Dan dapat kita lihat totalnya seimbang atau balance 148.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya kami menampilkan daftar saldo piutang. Orang-orang yang berutang kepada usaha dagang yang kami wawancarai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha dagang Reulina yang beralamat sebagai berikut dengan jumlah 7.200.000. Kemudian ada usaha dagang Julfrida dengan total 22 juta, maka semuanya sebesar 29.200.000. Nah, berikut merupakan transaksi Kutus-Kutus Tanpa Waras yang kami wawancarai selama bulan Oktober, yaitu pada tanggal 1 membeli minyak Kutus-Kutus kepada CV Prima Pratama sebesar 14.500.000. Tanggal 3 membelikan minyak karena ada yang pecah, retak sebesar 1 juta. Tanggal 3, tanggal 5 membeli minyak Kutus-Kutus pada CV Family Medan Store secara kredit atau perusahaan yang kami wawancarai berutang. Di tanggal 7 membayar biaya angkut sebesar 850.000 biaya angkut minyaknya. Tanggal 9 membeli peralatan secara tunai dari toko Smako sebesar 250. Tanggal 12 menjual barang secara tunai sebesar 3 juta dengan syarat faktur nomor 1. Tanggal 13 mengambil uang pribadi atau prive. Tanggal 15 membayar beban listrik dan telepon sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 16 membayar lunas utang. Pada tanggal 5 Oktober kepada CV Family Medan Store sebesar 20 juta. Selanjutnya tanggal 18 menerima pelunasan dari usaha dagang Reulina atas penjualan tanggal 12 Oktober. Tanggal 20 Oktober menjual barang kepada UD Jaya sebesar 15.200.000 dengan syarat faktur nomor 2. Tanggal 23 menerima kembali barang yang sudah dijual kepada usaha dagang Jaya sebesar 500.000. Tanggal 26 menerima pelunasan dari usaha dagang Jaya yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sebesar 15.200.000. Tanggal 30 membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 5 juta dan gaji pemilik usaha dagang ini sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya kami membuat jurnal khusus penjualan yang pertama, yaitu penjualan yang secara tunai dengan nomor faktur 1, yaitu krediturnya ada usaha dagang Reulina sebesar 3 juta. Nomor faktur 2
krediturnya Usaha Dagang Jaya sebesar 15.200.000. Total jurnal khusus penjualannya ada sebesar 18.200.000 rupiah. Selanjutnya kami membuat jurnal khusus penerimaan kas. Dapat kita lihat pada tanggal 3 Oktober CV Ratu Prima Pratama, kita mengembalikan, meretur barang yang sudah kita beli yang terjadi pada tanggal 3. Baik, berikut. Mengembalikan barang yang dibeli sebesar 1 juta, maka uang kita kembali atau kita menerima kas, kita menerima uang kita kembali sebesar 1 juta rupiah, yaitu pada posisi kas di debit. Dan tanggal 18 Oktober Ude Reulina, kita lihat 18 Oktober kita menerima pelunasan utang pada tanggal 12 Oktober sebesar 3 juta. Dan selanjutnya 3 juta atas penjualan dimasukkan dia ke kolom penjualan di kredit. Dan tanggal 26 Oktober Usaha Dagang Jaya, kita tengok 26 Oktober menerima pelunasan kembali atas penjualan yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sebesar 15.200.000. Maka total penerimaan kas sebesar 19.200.000. Di kredit penjualannya 8.200.000 dan di akun lain-lainnya yaitu retur pembelian sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya jurnal khusus pembelian terjadi pada tanggal 5 Oktober. Krediturnya yaitu CV Medan Family Store dengan pembelian sebesar 20 juta rupiah yang tercatat di kredit sebagai utang dagang. Lalu jurnal khusus pengeluaran kas pada tanggal 1 kita membeli kepada CV Ratu Prima Pratama dan kita lihat pada transaksi sebelumnya sebesar 40.500 pada akun debit yaitu di pembelian, kas keluar di kredit pada akun kas. Selanjutnya kita membayar biaya angkut pada tanggal 7. Ini dicatat dalam akun lain-lainnya pada posisi debit. Kas berkurang 850, tanggal 9 membeli peralatan sebesar 250.000 juga dicatat di akun lain-lainnya. Kas berkurang 250 di kredit. Selanjutnya ada pengambilan pribadi yang dilakukan sebesar 200.000, ditulis juga di akun lain-lainnya, kas berkurang 200. Selanjutnya pembayaran listrik dan telepon juga ditulis di akun lain-lainnya, berkurang pada kas posisi kredit sebesar 500.000. Selanjutnya kita membayar utang dagang kepada CV Family Medan Store sebesar 20 juta, maka kas kita berkurang 20 juta pada akun kredit. Dan beban gaji sebesar 9 juta ditulis pada akun lain-lainnya dan kas kita juga berkurang 9 juta pada posisi kredit. Maka total utang dagangnya sebesar 20 juta, debitnya sebesar 14.500.000, akun lain-lainnya sebesar 10.800.000 dan kasnya sebesar 45.300.000. Nah, total debit dan kreditnya harus sama. Jika ini totalkan hasilnya akan sama yaitu 45.300.000. Nah, selanjutnya ada satu jurnal umum yaitu jurnal retur penjualan yang terjadi pada tanggal 23 Oktober. Jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang yaitu sebesar 500.000 rupiah. Nah, retur penjualan ini terjadi karena barangnya rusak yang kita kasih ke seller kita rusak, maka mereka mengembalikannya kepada kita. Totalnya sebesar 500.000. Nah, lalu kami membuat buku besar sebagai berikut. Dapat kita lihat teman-teman, tanggal 1 saldo awalnya sebesar 50 juta, tanggal 31 dari jurnal kas masuk sebesar 19.500.000 dan di kredit tanggal 31 dari jurnal pengeluaran kas sebesar 45.300.000. Maka cara menghitungnya ini kita totalkan dulu yang sisi debit baru kita kurangin ke yang di sisi kredit. Saldo yang lebih banyak ditaruh di posisi saldo akhirnya ditetapkan di posisi mana yang uangnya masih tersisa banyak, seperti itu teman-teman. Di sini saldonya masih plus di debit sebesar 23.900.000. Dapat kita lihat ini jurnal kas masuk. Ini jurnal kas masuk ada kaskan sebesar 9.500.000 dan jurnal kas keluar uangnya berkurang ini sebesar 45.300.000.
dilihat dari jurnal khusus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada akun 102 yaitu persediaan barang dagang. Karena persediaan barang dagangnya tidak ada pada jurnal khusus, maka tinggal kita turunkan dari saldo yang tercatat pada tanggal 1 sebesar 44 juta, tinggal kita turunkan. Selanjutnya 103 piutang dagang, ada tanggal 1 saldo awalnya sebesar 29.200.000 dan terdapat dari jurnal penjualan piutang dari jurnal penjualan sebesar 18.200.000 pada debit, dan tanggal 31 ada dari jurnal umum sebesar 500.000 di posisi kredit, maka saldonya di debit tersisa sebesar 46.900.000. Peralatannya tanggal 1 yaitu 250 dan dari jurnal pengeluaran kas peralatan 250 di debit, maka saldonya yaitu Rp500.000. Selanjutnya ada kendaraan, tinggal kita turunkan dari saldo awalnya sebesar 25 juta. Akumulasi penyusunan kendaraan juga sama, tanggal 1 250 tinggal kita turunkan di posisi kredit. Selanjutnya ada utang dagang. Utang dagang dari jurnal penerimaan kas sebesar 20 juta dan jurnal pembelian sebesar 20 juta. Maka saldonya 0 karena 20 juta dikurang 20 juta, 20 juta di debit, 20 juta di kredit, 0. Selanjutnya ada modal, yaitu kita tinggal turunkan dari saldo awal sebesar 148.200.000. Lalu ada prive, kita dapat dari jurnal pengeluaran kas sebesar 200.000 di posisi debit, maka tinggal kita taruh saldonya sebesar 200.000. Selanjutnya penjualan, kita dapat lihat dari jurnal penjualan sebesar 18.500.000 dan jurnal pengeluaran kas sebesar 18.200.000 juga, maka kita totalkan dapatlah saldonya sebesar 36.400.000. Dan terjadi retur penjualan yang tercatat pada jurnal umum sebesar 500.000, saldonya di debit sebesar 500.000. Pembelian tercatat pada jurnal pembelian sebesar 20 juta dan pada jurnal pengeluaran kas sebesar 14.500.000, 14.500 di debit dua-duanya, maka saldonya sebesar 34.500.000. Retur pembelian kita lihat dari jurnal kas masuk sebesar 1 juta, maka saldonya di kredit sebesar 1 juta. Beban angkut kita lihat dari jurnal pengeluaran kas sebesar 850, maka saldonya di debit sebesar 850. Beban gaji dari jurnal pengeluaran kas saldonya 9 juta, kita tinggal turunkan 9 juta. Selanjutnya yang terakhir yaitu beban listrik dan telepon, kita dapat lihat dari jurnal pengeluaran kas sebesar Rp500.000 di posisi debit. Kita totalkan saldonya yaitu sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya kami membuat buku besar pembantu piutang. Itu yang pertama ada piutang dari toko Reolina pada tanggal 1 yang sudah saya tampilkan tadi sebelumnya. Ada saldo dari neraca saldonya ya tanggal sebesar 7.200.000 dan terjadi pada tanggal 12 Oktober ada penjualan kredit sebesar 3 juta, maka kita totalkan ini berdua di debit. Inilah saldonya sebesar 10.200.000. Dan toko Julfrida dari neraca saldo awal masih berutang 22 juta, maka saldonya 22 juta. Toko Jaya kita dapat dari jurnal pembelian sebesar 15.200.000 dan retur penjualan dari toko Jaya sebesar 500. Kita kurangi 15.200 kurangi 500.000, maka sisanya totalnya saldonya sebesar 14.700.000. Nah, berikut makan rekapitulasi utangnya.
Toko Realina sebesar 10.200.000, Toko Yulfred sebesar 20 juta, Toko Jaya sebesar 14.500.000, totalnya sebesar 46.900.000 rupiah. Selanjutnya buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang kita berutang kepada CV Medan Family Store tanggal 5 Oktober sebesar 20 juta. Namun kita sudah melunasinya pada tanggal 16 Oktober sebesar 20 juta. Maka saldo utang kita sekarang adalah 0. Berikan rekapitulasinya. Selanjutnya kita buat neraca saldo. Neraca saldo ini kita lihat dari buku besar yang telah kita buat sebelumnya, sudah saya jelaskan. Nah, tinggal kita masukkan saja berapa saldonya dan posisinya. Dapat kita lihat kas 23.900.000, persediaan barang dagang sebesar 44 juta, piutang dagang 46.900.000, peralatan sebesar 500.000, kendaraan sebesar 25 juta, akumulasi penyusunan kendaraan pada posisi kredit sebesar 250, utang dagang 0, modalnya Martina di kredit sebesar 148.200.000, price 200.000 di debit, penjualan di kredit sebesar 36.400.000, letter penjualan sebesar 25 juta, pembelian sebesar 34.500.000, letter pembelian sebesar 1 juta, beban angkut sebesar 850.000, beban gaji sebesar 9 juta, beban listrik dan telepon sebesar 500.000. Totalnya di debit dan di kredit harus sama, yaitu di sini totalnya sebesar 185.850.000. Di proyek ini kami ada 2 jurnal penyesuaian yang terjadi pada akhir bulan Oktober, yaitu persediaan barang dagang akhir setelah dicatat ternyata tersisa sebesar 59.300.000 rupiah, dan setelah dicatat kembali perlengkapannya telah terpakai sebesar 200.000 rupiah. Maka kami membuat jurnal penyelesaiannya, yaitu kisar laba rugi pada persediaan barang dagang sebesar 44 juta. Ini merupakan saldo awal, persediaan barang dagang awal. Dan jurnalnya kedua yaitu persediaan barang dagang akhir ke kisar laba rugi sebesar 59.300.000 rupiah. Selanjutnya jurnal yang kedua yaitu beban peralatan pada peralatan sebesar 200.000 rupiah. Maka total jurnal penyesuaiannya sebesar 103.500.000 rupiah pada posisi debit dan kredit. Lalu kita masuk kepada kertas kerja atau worksheet. Pada kolom neraca saldo, ke neraca saldo yang berikut, kita langsung masukkan saja dari neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya. Yaitu dari ini neraca saldo ini langsung kita turunkan saja semuanya ke dalam worksheet bagian neraca saldo. Selanjutnya jurnal penyesuaian sama juga, kita tinggal sesuaikan akun-akunnya. Jika akunnya tidak ada seperti ini kisar laba rugi, maka kita buat akunnya pada kolom di bawahnya. Selanjutnya kita tinggal masukkan berapa saldonya ke dalam ini worksheetnya. Lalu selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan, ini cara pengerjaannya, ketika dia nggak ada penghambatnya seperti ini teman-teman, kita langsung pindahkan saja dia pada posisinya, yaitu kasnya sebesar 23.900.000, tidak ada penyesuaiannya, maka langsung kita pindahkan saja dia sebesar 23.900.000. Nah, persediaan barang dagang kita lihat 44.500.000. Nah, ada jurnal penyesuaian yang terjadi sebesar 59.300.000 di debit dan sebesar 44 juta di kredit. Maka kalau di debit, neraca saldo debit akan mengurangi neraca saldo kredit. Begitu teman-teman. Maka kita langsung kurangkan 44 juta
dikurang 44 juta, sisanya 0. Maka tinggal yang bersisa itu tinggal ini yang teman-teman, 59.300.000. Maka sisanya di debit sebesar 59.300.000. Piutang dagang langsung kita pindahkan. Peralatan ini teman-teman 500.000. Di jurnal penyelesaiannya di kredit terdapat saldo 200.000, maka tinggal kita kurangkan 500 kurang 200 sebesar 300.000. Lalu kendaraan tidak ada hambatannya, tidak ada jurnal penyelesaian yang terjadi, tinggal kita pindahkan. Begitu juga akumulasi pengusahaan kendaraan, utang dagang tidak ada, modalnya langsung kita pindahkan, private langsung kita pindahkan, penjualan langsung kita pindahkan, kita ada saldo sesuai posisi, daftar penjualan juga, pembeliannya, daftar pembelian, beban angkut, beban gaji, beban listrik, dan ikhtisar laba rugi. Jika terdapat dua seperti ini teman-teman, langsung saja pindahkan. Jika dia sama-sama jurnal penyesuaian, langsung saja pindahkan dia sama seperti itu teman-teman. Debit kredit posisinya langsung pindahkan aja ke neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita masukkan dimulai dari akun 4 sampai 6. Kita langsung pindahkan dari akun 4 sampai 6. Dan laporan posisi keuangannya itu kita pindahkan dari akun 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nah, totalnya di sini neraca saldo sebesar 185.850, dana penyesuaian 103.500.000, neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 245.150.000, neraca laporan laba rugi di debit sebesar 89.550, di kredit sebesar 96.700, di debit sebesar 155.600, di kredit sebesar 148.450.000. Nah, di sini di perusahaan kami ini setelah kami buat worksheet, ternyata perusahaan dagang kami mengalami keuntungan, mengalami laba. Nah, dari mana kita dapat tahu? Kita dapat tahu dari di mana sisi yang kurang. Ketika dia di laporan laba rugi, ternyata yang minusnya di debit, dan di laporan keuntungan minusnya di kredit. Nah, sudah dipastikan jika dia untung. Nah, di sini kami memasukkan inilah total keuntungannya sebesar 7.150.000 supaya dia balance teman-teman. Jadi kita harus tahu itu. Oke. Selanjutnya kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini harus sama dengan total yang di worksheet sebesar 7.150. Kita cek penjualannya sebesar 36.400 dan ada retur penjualan. Kita kurangi penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan sebesar totalnya sebesar 35.900. Lalu untuk mencari pembelian bersih, persediaan barang dagang untuk dijual, ada persediaan barang dagang awal sebesar 44 juta, pembelian 34.500 ditambah dengan beban angkut totalnya 35.350, dikurangi dengan retur pembelian sebesar 1 juta. Maka total pembelian bersihnya yaitu sebesar 34.350, kita kurangi dengan persediaan barang dagang awal, maka dapatlah 48.350 barang yang tersedia untuk dijual pada bulan Oktober, dan dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebesar 59.300. Kita totalkan yaitu itu yang totalnya disebut HPP. HPP-nya kita kurangi dengan penjualan bersih sebesar 35 juta dikurang 19.050.000, maka dapatlah laba kotornya sebesar 16.850.000. Nah, selanjutnya laba kotor itu kita kurangi dengan beban-beban, yaitu di sini ada beban gaji 9 juta, beban listrik 500.000, beban peralatan 200.000, totalnya semua 9.700.000. Kita kurangi 16.850 dikurangi, maka totalnya sebesar laba bersihnya ialah sebesar
7.150.000, sama kan teman-teman dengan yang di worksheet. Nah, inilah pembuktiannya dengan membuat laporan laba rugi kembali. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini ya teman-teman, laporan posisi keuangannya 9.600.000. Laporan perubahan modal yang terjadi beda teman-teman. Laporan perubahan yang terjadi pada laporan sebesar 148.200 dan ada 148.500. Labanya sebesar 7.150 dikurangi dengan price atau pengambilan pribadi sebesar 200.000, maka 148.200 dikurang 6.500 9.950 sebesar 155.150. Kita lihat di sini dengan neraca saldo akhirnya setelah penyesuaiannya kas sebesar 23.900, persediaan barang dalam akhir sebesar 59.300, piutang dagang sebesar 49.900, peralatan 300.000, kendaraan 25 juta, akumulasi penjualan kendaraan sebesar 250, dan modalnya setelah perubahan sebesar 155.150. Maka totalnya yaitu 155.150. Lalu kita masuk kepada laporan arus kas yang terjadi pada selama bulan Oktober. Lalu kita lihat metode. Di sini kami menggunakan metode tidak langsung. Arus kas aktivitas operasional. Arus kas yang masuk sebesar 19.500, arus kas keluarnya sebesar 44.650. Dikurangi dengan arus kas masuk, maka totalnya minus 25.650. Lalu arus kas aktivitas investasi, arus kas masuknya tidak ada, arus kas keluarnya minus 250. Ini maka dia totalnya minus 250. Arus kas pendanaannya, arus kas masuknya sebesar 50 juta, arus kas keluarnya sebesar 200.000, maka total arus kas pendanaannya sebesar 49.800. Kita tinggal kurangi 49.800 dikurangi 25.650 dikurangi 250, maka totalnya sebesar 23.900. Nah, selanjutnya kita buat jurnal penutup. Jurnal penutup kami ada penjualan pada penjualan dan retur pembelian pada ikhtisar laba rugi sebesar 37 juta. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi pada retur penjualan, pembelian, beban angkut, beban gaji, beban listrik, dan telepon. Ikhtisar laba rugi pada beban dan retur penjualan sebesar 45.550. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 7.150 dan modal pada price sebesar 200.000. Total jurnal penutupnya sebesar 89.700. Selanjutnya neraca saldo penutup. Neraca saldo setelah penutup kita pindahkan dari, dan setelah kita selesaikan tadi, kasnya sebesar 23.900, piutang dagang sebesar 59.300, persediaan barang dagang sebesar 23.500, piutang dagang sebesar 46.900, peralatan 300.000, kendaraan 25 juta, akumulasinya di kredit 250.000, modal utang dagangnya 0, modal akhirnya sebesar 155.150. Maka total neraca saldo setelah penutupnya sebesar 155.400.000. Selanjutnya untuk menutup laporan keuangannya, kita sajikan laporan tata atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Oktober. Kita cantumkan informasi umum perusahaannya, sejak kapan usahanya berdiri, apa barang yang dijual, berapa harganya, lalu dasar penyajian laporan keuangannya. Di sini kami menggunakan laporan dengan sak etap, bukan sak EMKM. Di sini kami membuat sak etap, yaitu yang terdiri dari 5 laporan keuangan: kas, aset tetap, modal, beban.
Lalu kami mencantumkan sumber ketidakpastian dari beban. Itu pembeli bisa merubah gaji kapan saja sesuai dengan keinginan, dan akumulasi penyusutan aset kendaraan dapat berubah seiring berjalannya waktu, yaitu kendaraan ini bisa rusak kapan saja dan kerusakannya kita tidak tahu berapa nominalnya, dan persediaan barang dagangan yang tidak terjual, sumber ketidakpastiannya. Berikut yang bisa saya paparkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, and see you next time. Goodbye.